aku yang baik, sangat baik, membaringkanku di padang hijau. Kau gembala yang baik, membimbingku, menuntunku, menyegarkan jiwaku, menghiburku setiap waktu. Kau gembala yang baik. Tuhan gembalaku yang baik. Shalom Gilgal, hari ini mari kita naikkan nyanyian kemenangan, sebab oleh darahnya kita telah diselamatkan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para terdakwa kita. Katakan sekarang. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para terdakwa kita. Domba oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Kuasa pengurapannya dahsyat. Dia ada buat setiap kita. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para terdakwa kita. Oleh darah
Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah melayakkan kami untuk datang menyembah-Mu saat ini. Bila nyanyian syukur kami Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan Tuhan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya. Kami mengagumi Engkau Tuhan, sungguh Engkau ajaib. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, bersyukur kepadamu Tuhan,
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat ini mari kita mempersiapkan diri kita, persiapkan hati kita untuk kita bisa mengambil bagian di dalam momen perjamuan kudus. Perjamuan kudus ialah momen di mana kita memperingati karya Kristus yang luar biasa. Pengorbanannya di atas kayu salib yang menyelamatkan kita semua. Oleh karena itu kita boleh mempersiapkan roti dan anggur di rumah Bapak Ibu masing-masing. Dan hamba-Mu berdoa saat ini memberkati setiap roti dan anggur yang disediakan. Biar berkat Tuhan tercurah ke atas roti dan anggur perjamuan kudus ini. Dan kami ingin mengajak sebelum kita akan makan dan minum roti dan anggur perjamuan kudus ini bersama-sama. Baiknya setiap dari kita boleh menguji setiap kehidupan kita masing-masing. Diri kita masing-masing. Jikalau ada dosa, jikalau ada hal yang kita perlu bereskan. Mari kita sejenak hampiri Yesus. Kita datang ke hadirat-Nya. Kita mohon ampun, akui setiap dosa kita, akui setiap kesalahan kita di hadapan-Nya. Biar darah Kristus menyucikan, darah Kristus melayakkan untuk kami bisa mengambil bagian bersama-sama di dalam perjamuan kudus ini. Dan jika Bapak Ibu saat ini hadir, tahu misalnya mengikuti secara online bersama dengan keluarga, baik kita menghampiri satu sama lain, kita bereskan jika ada hal-hal yang ingin kita bereskan, jika ada hal yang perlu minta maaf dan yang dimintai maaf bilang, aku mengampuni kamu. Biar tali kasih ini terjalin kembali. Orang tua dengan anak-anak, suami dengan istri. Biar kasih Tuhan mempersatukan kami kembali. Jika sudah, mari kita sama-sama mengambil roti tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Setiap penderitaan, setiap sakit penyakit, kita percaya sudah ditanggung. Dan kita boleh beroleh pemulihan, kita boleh beroleh kesembuhan, bahkan kita boleh beroleh keselamatan yang kita terima oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib. Mari setiap dari kita yang percaya, mari kita sama-sama makan dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap berkat, janji Tuhan, kehidupan yang Tuhan memberikan dalam kehidupan setiap kita, sudah dimateraikan di atas kayu salib oleh darahnya yang mahal, darahnya yang kudus. Oleh karena itu mari setiap kita yang percaya, kita bisa sama-sama minum dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Jika sudah Bapak Ibu dapat meletakkan cawan di tempat masing-masing, dan mari kita sama-sama menaikkan setiap syukur kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sehingga kami yang seharusnya mati beroleh kehidupan dan kehidupan di dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan atas setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena pengorbanan-Mu kami diselamatkan. Terima kasih atas setiap keluarga. Terima kasih atas setiap berkat Tuhan, kesehatan, anugerah Tuhan, kesembuhan yang Tuhan berikan.
persatuan yang Tuhan berikan di dalam keluarga. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, penyertaan Tuhan selalu senantiasa menyertai kami. Karena Engkau adalah Allah yang setia, karena Engkau adalah Allah yang menepati janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami naikkan setiap syukur kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap yang percaya sama-sama katakan, amin. Semua kemuliaan dan sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Saudara, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah online GB Gilgal. Kita percaya walaupun mungkin hari ini kita tidak berkumpul bersama secara onsite, kita di rumah kita masing-masing, tapi kita sedang bersekutu di dalam Kristus. Dan hari ini ada beberapa pengumuman yang kita perlu perhatikan. Yang pertama akan diadakan Gilgal Men's Camp pada hari Kamis sampai Sabtu tanggal 23 sampai 25 Mei 2024 yang diadakan di Green Forest, Bogor. Pendaftaran bisa melalui aplikasi MyGilgal. Kami mengajak setiap pria boleh ikut karena Men's Camp adalah acara yang diadakan setahun sekali di mana para pria berkumpul dalam sebuah camp dan diperlengkapi, diubahkan untuk menjadi pria yang maksimal di dalam Kristus. Nah, Men's Camp ini juga menjadi salah satu persyaratan wajib untuk melakukan pemberkatan nikah di GB Gilgal. Untuk informasi lebih lengkap, saudara bisa melihat di aplikasi MyGilgal atau email ke care@gbgilgal.org dan mari kita saksikan video berikut ini. Halo, nama saya Apin. Halo, nama saya Christine. Kami sudah menikah selama 10 tahun dan kami mau berbagi tentang perubahan apa yang Men's Camp berikan dalam kehidupan keluarga kami. Sebelumnya suami saya tipe orang yang sangat kaku, susah diajak berdiskusi dan sulit menerima masukan. Hubungan dengan anak-anak juga kurang dekat. Tapi setelah dia ikut Men's Camp, banyak perubahan yang terjadi. Dia lebih mau menjadi pendengar yang baik, bisa menerima masukan istri dengan lebih baik, dan hubungan dengan anak-anak pun sangat dekat. Sehingga kami bisa bersama-sama membesarkan anak kami dengan baik. Jadi saya sangat bersyukur sekali bisa mengikuti Men's Camp, di mana fungsi saya sebagai seorang pria di dalam keluarga dapat dipulihkan sebagai seorang imam, seorang nabi, dan juga seorang raja yang melayani. Wow, praise the Lord. Saudara, setiap pria saya undang kita boleh sama-sama hadir di Men's Camp nanti. Dan beberapa info berikutnya saudara, ibadah minggu akan kembali on-site, aktif pada tanggal 14 April. Dan hanya ada 3 kali kebaktian saja, pukul 9, pukul 11.00 dan pukul 13.00 disertai kids dan teens. Kita juga bisa mengomunikasikan ini kepada family cell member kita, keluarga kita, supaya bisa sama-sama hadir tanggal 14 April di jam yang tersedia. Dan untuk ibadah youth dan uni akan kembali onsite pada hari Sabtu tanggal 13 April. Jadi bagi anak-anak kita, bagi saudara yang datang ke youth dan uni, bisa dipastikan hari Sabtu tanggal 13 April bisa hadir bersama-sama di ibadah onsite. Dan ibadah MWJ akan kembali diadakan secara onsite pada hari Sabtu tanggal 20 April nanti. Dan saya percaya kita sudah siap mendengar firman Tuhan. Dan mari kita berikan sambutan untuk Pastor Owen Sanjoto. Baik, wow, terima kasih PDP Vino. Dan selamat hari Minggu buat kita semua, buat Bapak Saudara dimanapun Anda berada. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang baru di bulan April, yaitu Back to Basic. Di mana kita kembali lagi kepada prinsip-prinsip dasar, kepada hal-hal yang esensi yang menolong kita membangun pengenalan akan Tuhan dan menjadi jemaat yang kuat. Dan untuk itu mari saya mau ajak kita semua kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami boleh beribadah meskipun melalui online, tapi kami percaya Kau hadir di dalam persekutuan kami, dalam ibadah kami, di rumah kami. Dan kami percaya Roh Kudus berbicara dalam hati kami, dalam hidup kami. Urapi hamba, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Dan minggu lalu juga kita sudah memperingati dan merayakan kematian Kristus dan juga kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa kita sudah diingatkan kembali
bahwa hidup kita yang gak layak dilayakkan, kita yang berdosa ditebus, sehingga kehidupan kita beroleh keselamatan. Dan karena Yesus bangkit, maka kita yakin dan percaya bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tetapi hari ini saya mau ngajak saudara bukan hanya kita mengerti bahwa kita dapat kesempatan, kita dapat anugerah, kita dapat yang namanya kelimpahan daripada Tuhan. Tapi saya mau ngajak kita kembali mengerti bahwa Yesus juga punya tujuan dan kita harus mengerti bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ada godly purpose yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Dan saya percaya keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan saya bersyukur karena kematian Yesus di kayu salib membuat saudara dan saya kita beroleh hidup di dalam kemenangan, hidup dalam kasih Kristus. Nah, hari ini saudara, saya juga mau ajak kita belajar dari sebuah perikop dalam Lukas 15 ayat yang pertama sampai yang ketujuh, dan saya akan bacakan mulai dari ayat yang keempat. Dikatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkannya, dan meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dan bergembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 yang orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dari perikop ini kita belajar bahwa ternyata bahwa ada seekor domba yang tersesat. Tersesat artinya gini, dia kehilangan tujuannya. Dia gak tahu dia kemana. Nah, tapi kabar baiknya adalah ada gembalanya yang mencari. Dan meninggalkan yang 99, mencari yang sesat itu. Ya, saya percaya inilah gambaran kasih Tuhan. Yesus mau menyelamatkan kita semua, menebus kita semua. Dan bukan hanya kita setelah kita ditebus kita diberikan keselamatan. Tapi Tuhan mau kita dibawa kepada tujuan yang sesungguhnya, yaitu godly purpose di dalam kehidupannya ini. Dan domba yang sesat itu menggambarkan kehidupan seorang yang berdosa, kehilangan tujuan. Karena dosa atau hamartia artinya meleset daripada sasaran. Dan setelah kita diselamatkan, kita menerima Yesus, maka kita akan dikembalikan kepada tujuan yang sesungguhnya. Nah saudara, saya beberapa waktu yang lalu saya punya kesempatan berlibur ke Bali. Dan karena saya bersama dengan istri dan anak-anak, kami nyewa mobil. Saya masih ingat hari itu ketika kami keliling di Bali dan malam hari tiba-tiba mobil yang kami sewa itu muncul tanda tangki bensinnya habis ya, udah mulai gitu ya. Dan saya minta tolong sama istri saya, bilang tolong cari Pertamina atau pom bensin terdekat ya. Karena mungkin karena terburu-buru akhirnya dia masukkan kata Pertamina dan akhirnya saya mengikuti GPS itu gitu ya. Ternyata semakin diikutin semakin aneh. Karena kami masuk ke dalam perumahan warga, mulai masuk gang-gang yang kecil, kita mulai ketemu dengan sawah-sawah, kita bilang, loh ini di mana ini? Nah, dan ternyata kita salah tujuannya, kita kehilangan tujuan yang sesungguhnya, itu pom bensin. Malam hari itu kami panik, karena hari sudah malam, bensinnya sudah menipis, dan kami nggak tahu kami ada di mana hari itu. Dan dari itu saya belajar bahwa ternyata kehilangan arah itu nggak enak. Kehilangan arah itu membuat kita tuh jadi panik gitu ya. Nah jangan-jangan selama ini kita sebagai anak Tuhan, kita sudah terima kasihnya Tuhan, kita mungkin kehilangan arah. Tapi kabar baiknya adalah gini ya, ada gembala Yesus yang mau mencari yang sesat itu dan membawa kita kembali kepada tujuan yang sesungguhnya, itu godly purpose di dalam kehidupannya ini. Nah hari ini saudara, saya mau mengajak kita mulai mengerti ada 5 hal yang kita perlu hidupi supaya kita mengerti tujuan yang sesungguhnya. Ya, apa tujuan yang sesungguhnya saudara? Saudara dan saya kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan.
Nah untuk itu saudara, kehidupannya kita sebagai orang percaya, apalagi kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, seharusnya kehidupan kita ialah memuliakan nama Tuhan. Nah untuk itu ada 5 hal ini yang saya akan bagikan bagi kita semua untuk mengingatkan kembali bahwa kita perlu menghidupinya dan kita memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah begini saudara, kita perlu menghidupi sebagai seorang penyembah. Matius 22 ayat 37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, kita diingatkan kembali bahwa kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita saudara. Nah caranya gimana supaya kita bisa mengasihi Tuhan? Itu dengan menjadikan kita adalah seorang penyembah yang menyembah kepada Allah yang hidup, yaitu Yesus. Nah saudara, kita perlu menjadi seorang penyembah. Nah ketika kita ke gereja, kita naikkan puji-pujian, itulah penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mencari penyembah, itu saudara dan saya. Dan kehidupan kita ialah seorang penyembah yang inilah yang harus kita bangun kalau kita mau memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kita perlu membangun gaya hidup sebagai seorang penyembah. Sama seperti kita ketemu dengan orang-orang yang punya gaya hidupnya sehat. Artinya apa? Orang yang punya gaya hidupnya sehat mau selalu misalnya berolahraga, menjaga makan, menjaga kebersihan dengan baik. Karena itulah gaya hidupnya yang sehat. Ada juga orang yang gaya hidupnya frugal living katanya ya, hidupnya hemat. Jadi apa yang dia lakukan selalu hemat, dia hitung-hitungan supaya yang paling baik, paling hemat dan lain-lainnya. Dan juga ada yang punya gaya hidupnya berfoya-foya. Jadi kemanapun dia pergi dia selalu berfoya-foya. Tapi hari ini saya mau ngajak kita untuk membangun gaya hidup sebagai penyembah. Inilah yang kita perlu bangun gaya hidup sebagai penyembah. Di mana kita perlu menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan kita bersyukur saudara, karena setiap kali kita beribadah, mungkin kita datang kepada gereja, kita sedang dilatih sebuah gaya hidup. Ada puji-pujian, kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar untuk melayani, kita memberi. Inilah gambaran bagaimana kita punya gaya hidup sebagai penyembah. Tapi bukan hanya mingguan, bukan hanya pada waktu kita ada di gereja. Tapi ini adalah sebuah gaya hidup yang kita perlu lakukan setiap hari. Saudara, kita perlu membangun sebuah kesadaran bahwa kita seorang penyembah dan Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kita perlu menyadari kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kita setiap hari. Kita perlu belajar untuk bersyukur kepada Tuhan karena itulah gaya hidup seorang penyembah. Kita perlu merenungkan firman Tuhan karena itu adalah gaya hidup seorang penyembah saudara. Kita nggak cuma sekedar baca Alkitab atau buka Alkitab, kita baca. Tapi kita mulai merenungkan, kita mulai menerapkan ketika kita baca firman Tuhan. Kira-kira apa yang Tuhan berbicara dalam kehidupan saya? Apakah ada hal yang Tuhan tegur dalam kehidupan saya? Apakah ada perintah-perintah yang harus saya lakukan? Dan apakah ada janji-janji Tuhan yang diberikan kepada saya? Dan kita juga perlu melatih gaya hidup penyembah itu, gaya hidup yang membangun hubungan, berkomunikasi kepada Tuhan, dengan Tuhan. Yaitu lewat doa-doa kita. Saya mengajak Bapak Saudara, jadikan ini adalah sebuah gaya hidup di mana kita berdoa menjadi bagian dari kehidupan kita. Bukan hanya pada waktu kita kepepet, bukan hanya pada waktu kita susah, bukan hanya pada waktu kita kepengen. Tapi jadikan doa sebagai gaya hidup kita, seorang penyembah yang menyenangkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur di Gilgal ini kita punya yang namanya Morning with Jesus. Kita juga bisa berlatih bersama-sama bagaimana membangun kehidupan sebagai seorang penyembah. Bagaimana kita bisa berdoa bersama-sama. Saya mengajak Bapak Saudara, mari kita join bersama-sama Morning with Jesus. Apalagi saudara, kita perlu yang namanya membangun gaya hidup sebagai penyembah. Yang melibatkan Tuhan senantiasa setiap hari, dalam setiap momen, dalam setiap kehidupannya kita. Bahkan ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Bilang, Tuhan tolong kami Tuhan. Bela kami Tuhan. Kita percaya bahwa ada Tuhan menyertai kita senantiasa. Bahkan kita memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama yang kita perlu hidupi sebagai penyembah. Saudara, selain sebagai penyembah, yang kedua yang kita perlu lakukan adalah kita harus mengerti yang namanya persekutuan. Kisah 2 ayat 41-42 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis.
Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita perlu ada dalam sebuah persekutuan di mana kita bersama-sama dengan orang percaya lainnya masuk dalam sebuah keluarga rohani dan kita ada di dalamnya. Bapak saudara, ketika kita mengenal Yesus, terima Yesus ataupun lahir baru saudara, kita butuh sebuah keluarga rohani di mana kita bisa dirawat di dalamnya saudara. Nah untuk itu kita perlu ada dalam sebuah gereja lokal di mana kita perlu komit dan tertanam di dalamnya. Nggak cukup cuman kita sekedar berkunjung pada sebuah gereja ataupun pindah-pindah gereja. Tapi kita perlu ada dalam sebuah komitmen di mana kita mau berada dalam sebuah keluarga rohani dan kita mau komit di dalamnya. Saya mengajak Bapak Saudara, mari kita pilih, kita putuskan. Bukan hanya gereja yang nyaman, bukan hanya gereja yang keren, bukan hanya gereja yang kekinian. Tapi pastikan gereja di mana kita tertanam di dalamnya adalah Tuhan sebagai pemimpin. Artinya apa? Ada teokrasi, bukan demokrasi, bukan yang lainnya. Tetapi di mana keputusannya dilibatkan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana ada Tuhan di tengah-tengah gereja tersebut. Dan kita harus pastikan bahwa gereja tersebut ada kasih dan kuasa Tuhan nyata di tengah-tengahnya. Dan pastikan bahwa firman Tuhan adalah yang tertinggi. Setiap pengambilan keputusan berdasarkan kepada firman Tuhan. Pengajaran-pengajarannya dari firman Tuhan. Dan itu menjadi dasar pengambilan tindakan kehidupan ini. Nah saudara, pastikan kita berada dalam sebuah gereja lokal di mana kita di dalamnya. Saudara, saya masih ingat ketika tahun 1997 saya diajak untuk datang kepada sebuah gereja. Saya yang nggak tahu apa-apa, saya belum mengenal kebenaran. Dan saya diajak dalam sebuah gereja. Dan ternyata gereja itu namanya GBI Gilgal, saudara. Nah saya bersyukur karena saya diajak ke gereja lokal itu. Gerejanya pada waktu itu GBI Gilgal ada di daerah Jenderal Sudirman. Dan kebaknya hari Minggu pagi. Sedangkan saya tinggal di daerah Pluit, saudara. Aduh saya malas banget untuk datang. Tapi karena saya diajak. Dan ketika saya ada dalam gereja itu saya merasakan bahwa saya diterima loh. Saya orang baru, saya diterima di sini gitu ya. Saya merasa dikasihi. Dan saya tahu kasih seperti ini berbeda dengan kasih yang lainnya. Dan saya tahu di situ adalah kasih Tuhan yang berbeda yang saya rasakan. Dan setelah itu saya mengalami bagaimana ada kuasa Tuhan menjamah kehidupan saya. Yang membuat saya merasakan wow kayaknya ini gak bisa main-main deh. Kayaknya ada sesuatu yang di luar kendali dan kuasa manusia yang namanya kuasa Tuhan yang saya rasakan di dalam ketika saya datang dalam gereja lokal yang namanya GBI Gilgal ini. Itu membuat saya merasa gini, wow saya mau ada dalam gereja ini. Saya mau ada di dalam gereja di mana saya datang ini. Mungkin baru pertama kali datang. Saya putuskan untuk datang lagi. Dan singkat cerita akhirnya saya bisa ada. Saya mulai bertumbuh, saya dibimbing, saya mulai diajarkan, dilibatkan, dan dipercaya hingga hari ini saudara. Saya bersyukur saudara karena ada sebuah gereja lokal di mana membuat saya bertumbuh dan membuat saya mengenal Tuhan menjadi lebih baik lagi. Saudara, kita perlu punya sebuah keluarga rohani, sebuah gereja lokal. Namun gereja lokal itu kan terdiri dari banyak orang dan mungkin kita nggak kenal satu sama lain. Saya mengajak saudara, mungkin kita perlu melihat lebih jauh lagi bahwa kita nggak cukup berhenti hanya ada dalam sebuah gereja atau kebaktian. Kita perlu ada dalam sebuah keluarga yang lebih kecil. Nah namanya family cell, di mana kita bisa dimuridkan dan dibimbing menjadi lebih baik lagi. Dan itu menuju kepada poin saya yang berikutnya yang kita perlu hidupi, ya, yaitu pemuritan saudara. Bahwa kita perlu dilatih dan untuk apa? Supaya kita bisa jadi murid. Supaya apa? Supaya kita bisa memuridkan karena ini adalah perintah Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, saudara, dalam kelompok yang kecil itu, maka disitulah terjadi sebuah pemuritan saudara. Kita yang gak bisa dilatih jadi bisa. Kita yang gak tahu dilatih untuk menjadi tahu. Nah disinilah pemuritan terjadi saudara.
Nah untuk itu saya bersyukur ada dalam sebuah gereja lokal, di mana gereja lokal tersebut ada pemuritannya. Di mana kita dilatih untuk bisa mengerti potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa bertumbuh dan supaya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah di Gilgal ini kita bersyukur karena ada 5 hal atau 5 area di mana pemuritan itu bisa terjadi dan dimaksimalkan. Area pertama yang kita diajak untuk kita bisa maksimal di area kerohanian. Di mana kita diajak untuk bisa mengerti, mengenal Tuhan yang lebih baik lagi. Saya yang sebelumnya nggak bisa baca Alkitab, bingung bacanya dari mana. Ya, dulu saya pikir ya udahlah baca aja, cap-cip-cup gitu. Tapi saya diajarkan, oh kita perlu baca. Caranya baca bagaimana? Kita dibimbing, oh caranya berdoa seperti apa? Kita diajarkan lagi untuk bisa bagaimana mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi dan kita bisa bertumbuh di dalamnya. Bahkan dalam gereja lokal ini bukan hanya dalam pemuritan dalam sebuah kelompok yang kecil, tapi ada kelas-kelas pengajaran dasar, kelas Grow 101 di mana kita diajarkan untuk mengerti dasar-dasar pengenalan akan Tuhan, dasar-dasar kekristenan. Nah saudara, selain daripada kerohanian, kita juga diajak untuk bisa dimuridkan di area karakter. Karakter. Saya percaya saudara, tidak ada orang yang langsung dilahirkan jadi baik. Semuanya perlu dilatih dan bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Nah saudara, saya pun juga belajar dimuridkan di area ini. Bagaimana saya perlu melatih dan mengembangkan karakter saya seperti karakter Kristus. Misalnya apa saudara? Belajar untuk sabar, belajar untuk mengasihi, belajar untuk memahami perbedaan, belajar untuk bahkan tersenyum dikala susah dan tidak enak saudara. Dan masih banyak hal karakter lain yang kami terus dilatih, dikembangkan, dimuridkan sehingga kami menjadi lebih baik dan serupa dengan Kristus. Saya percaya saudara, ya apapun keadaan kita, karakter kita, ketika kita diizinkan untuk bisa ada dalam sebuah pemuritan, maka saya percaya bahwa maka kehidupan kita menjadi lebih baik dan semakin serupa dengan Kristus. Dan ada area apa lagi? Tadi ada kerohanian, karakter. Yang ketiga adalah area keluarga atau hubungan. Saya bersyukur karena saya diajarkan, dimuridkan di area keluarga. Saya masih ingat ketika saya mau persiapan pernikahan, saya dibimbing, saya dikasih tahu, saya diajarkan. Begini loh caranya harus persiapan pernikahan. Saya harus ngatur budget dengan baik, saya harus ngatur perencanaan dengan baik. Bagaimana saya harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Saya diajarin, karena saya belum pernah menikah. Saya diajarkan dan saya dibimbing dengan baik. Bahkan diajarin caranya nanti mempersiapkan pestanya yang baik seperti apa. Bahkan dibimbing juga nanti honeymoon kamu bisa buat apa saja. Misalnya kemana saja. Nah, saudara saya bersyukur ada kelas bimbingan pranikah. Di mana kami diperlengkapi ya untuk bisa mengerti. Mempersiapkan sebuah keluarga yang baik seperti apa saudara. Karena untuk jadi dokter ada sekolahnya. Untuk menjadi arsitek ada sekolahnya. Tapi untuk menjadi sebuah keluarga yang berbahagia, yang sehat dan indah, enggak ada sekolahnya saudara. Saya bersyukur di dalam gereja lokal terjadi pemuritan. Dalam kelas-kelas bimbingan pranikah dibimbing, diajarkan bagaimana membangun keluarga ilahi dengan baik. Bahkan saya bersyukur ada momen yaitu di mana kita bisa belajar sebagai seorang laki-laki. Saya dimaksimalkan menjadi seorang pria yang jadi lebih baik saudara. Ada retret namanya pria sejati atau men's camp. Di mana saya diajarkan mengerti, oh ternyata saya bisa menjadi pria yang lebih baik. Yang lebih berfungsi, yang lebih memahami. Dan bisa melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik lagi. Saudara, saya bersyukur saudara. Di gereja ini juga kami diajarkan, dimuridkan. Bagaimana mengerti mengenai anak, parenting. Bagaimana kami dibimbing untuk bisa mendidik anak dengan cara yang benar. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya bersyukur karena kami dimuridkan. Ya,
Apalagi saudara, ada area kerohanian, karakter, keluarga atau hubungan, dan juga area keuangan. Kita hidup tidak lepas daripada yang namanya keuangan. Selama kita bangun tidur, ya kita sadar, kita selalu memikirkan bagaimana mendapatkan uang lebih banyak, menghasilkan yang lebih baik, membelanjakannya, menabung, menginvestasikannya, mengembangkannya saudara. Tapi saudara, kalau kita hanya di kepala kita hanya demikian, tanpa kita diajarkan bahwa kalau kita dipercaya bagaimana bisa memperoleh banyak hal di area keuangan, kita bisa dipakai untuk jadi berkat juga untuk orang lain saudara. Untuk bisa mengembangkan kerajaan Tuhan. Saya bersyukur karena saya dimuridkan untuk bisa mengelola keuangan dengan bijak saudara. Hari-hari ini kita dengar begitu banyak kasus-kasus pinjol, kasus-kasus orang terlibat di area keuangan karena tidak pernah ada yang kasih tahu, ngajarin bagaimana mengelolanya dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Ada orang yang mampu dan punya keahlian untuk bagaimana mendapatkan keuangan, tetapi dibutuhkan hikmat untuk bisa mengelola apa yang dipercayakan kepada kita sehingga keuangan ini menjadi baik dan bisa jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara, area yang lain adalah area kesehatan saudara yang kita juga dimuridkan. Kita bersyukur karena kita diingatkan kembali kalau kita mau memuliakan Tuhan, kita juga perlu sehat saudara. Dan kita diajarkan bagaimana membangun sebuah gaya hidup yang sehat. Bahkan nanti di bulan Mei ada yang namanya Gilgal Run juga. Di mana kita bersama-sama, yuk ya untuk apa? Untuk kita ambil bagian, kita jalan sama-sama untuk lari ya, run 5 kilo, 10 kilo bersama-sama. Goalnya apa saudara? Untuk kita membangun awareness, yaitu kesehatan dan juga kita bisa mendukung daripada pekerjaan Tuhan. Nah saudara, kita bersyukur karena di gereja ini kita dimuridkan saudara. Dan itu bisa terjadi dan membuat kita, hidup kita semakin bertumbuh, semakin berdampak dan memuliakan nama Tuhan. Nah saudara, kalau kita saat ini saudara, mungkin kita sudah dimuridkan saudara. Kita sudah diperlengkapi dengan banyak hal yang kita sudah terima. Baik dalam kelas-kelas, baik dalam family cell, baik dalam kehidupan kita saudara. Mungkin ini waktunya kita untuk kita juga memuridkan orang lain. Karena inilah yang Tuhan mau, pergilah jadikan semua bangsa murid. Jangan berhenti sampai kita saja yang diberkati, jangan berhenti sampai kita saja yang kita merasa kita lebih baik. Tapi ketika kita sudah diperlengkapi, ini waktunya kita untuk kita bisa memuridkan orang lain juga. Nah saudara, saya bersyukur karena saya dimuridkan, saya dilatih, saya dibimbing dalam area-area kehidupan, kerohanian, karakter, keluarga, keuangan, kesehatan, memampukan saya sekarang untuk bisa memuridkan orang-orang lain juga. Saya bisa membimbing mereka untuk mereka juga bisa mengenal Tuhan menjadi lebih baik. Saya bisa membimbing orang lain sehingga mereka bisa mengerti ini loh ya karakter yang benar dalam Kristus. Kita bisa juga membimbing mereka dalam area-area keluarga. Hari-hari ini saudara kita ketemukan begitu banyak ya orang-orang mengalami kesusahan. Kesempatan buat kita untuk bisa menolong mereka. Kita juga membimbing mereka, memuridkan mereka. Sehingga juga mereka bisa mengalami sebuah hubungan yang lebih baik saudara. Area keuangan bagaimana kita bisa menolong orang lain. Untuk mereka bisa mengelola keuangan dengan bijaksana bahkan di area kesehatan. Saya bersyukur saudara ini waktunya kita yang sudah dimuridkan untuk bisa memuridkan orang lain saudara. Ya, itu yang ketiga saudara ya. Tadi yang pertama apa? Kita perlu menjadi seorang penyembah. Yang kedua kita perlu ada dalam sebuah persekutuan. Yang ketiga kita perlu ada dalam sebuah yang namanya pemuritan. Dan yang keempat kita perlu ada di dalam sebuah area yang namanya pelayanan saudara. Ya. 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita yang sudah dipercayakan banyak, mungkin kita dipercayakan ada talenta, ada waktu, ada skill, ada banyak kelimpahan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Mari kita pakai itu untuk kita bisa melayani orang-orang lain di sekeliling kita, keluarga kita, orang-orang di kantor, orang-orang mungkin di sekolah kita, ya di gereja lokal. Untuk kita bisa memberkati mereka dan memberi dampak di dalam kehidupan mereka.
Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan membentuk kita dengan segala kelimpahannya, keunikannya. Kita adalah ciptaan Tuhan yang spesial. Apa yang mungkin saudara punya, saya nggak punya. Apa yang saya punya mungkin saudara nggak punya. Tapi kelimpahan yang Tuhan berikan, kelebihan yang Tuhan berikan, kita pakai untuk kita bisa melayani orang-orang di sekeliling kita. Hari ini saudara, mari pakai ya apa yang Tuhan telah titipkan dalam kehidupan kita. Jangan hanya untuk keuntungan diri kita sendiri, tapi pakai untuk melayani orang-orang lain supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara, saya mengajak saudara, apapun yang Tuhan percayakan, pakai dengan baik, layanilah sesama dengan baik. Saya masih ingat pada waktu tahun 1997 ketika saya datang di gereja lokal ini, saya melihat begitu banyak orang-orang yang melayani. Saya nggak punya banyak hal yang saya bisa tawarkan untuk saya bisa melayani. Saya melihat orang-orang main musik bagus banget gitu ya. Saya nggak bisa main musik. Saya lihat orang-orang yang menyanyi, wah kayaknya bagus banget ya. Saya nggak bisa menyanyi ya. Bahkan saya ikut audisi aja nggak lolos gitu ya. Saya lihat orang lain terlibat dalam kreatif ministry, main drama, wah ataupun pada waktu itu ada tari-tarian. Saya bilang saya juga nggak bisa gitu ya. Saya pikir apa yang saya bisa saudara. Saya putuskan untuk saya bisa memberikan diri saya di gereja ini dengan cara yang sederhana. Apa yang saya buat saudara? Saya jadi ambil bagian sebagai orang yang ngangkat-ngangkat kursi. Saya masih ingat pada waktu itu tahun 1997, 98, gereja kami belum ada tempat yang tetap di mana kami harus susun-susun kursi. Saya pikir ya saya masih bisa lah kalau angkat kursi saya bisa. Nah saya lamar jadi usher, tapi teman-teman bilang katanya kamu gak cocok jadi usher, kenapa? Muka kamu tegang, tangan kamu salamannya keras, kamu gak cocok katanya jadi usher. Ya sudah, ya gak apa-apa. Saya jadi apa? Saya tukang angkat kursi. Saya bisa apa lagi saudara? Saya angkat kursi udah, kayaknya saya bisa berikan kontribusi lebih lagi, saya mau melayani dengan lebih baik lagi. Ya sudah, saya diajak, yo mau gak jadi pendoa? Ah boleh, pendoa kan di balik layar ya. Saya bisa jadi pendoa, saya mau juga. Yaudah, saya jadi pendoa saudara. Itu yang saya bisa. Saya cuma mulai katakan ini, Tuhan apalagi yang saya bisa berikan karena saya mau melayani dengan lebih baik lagi. Saya ingat suatu hari pemimpin saya bilang gini, oke, Owen kamu sekarang jadi orang yang nyambut teman baru. Jadi pada waktu itu kalau ada teman baru yang datang, saya perlu menyambut mereka, mengumpulkan mereka di satu tempat dan saya mulai presentasi. Jadi misalnya seperti ini, halo nama saya Owen, selamat datang di GB Gilgal. Kami senang Anda bisa datang di gereja ini punya kebaktian dari jam 1, 2, 3, 4, 5 misalnya gitu ya. Dan saya harus presentasi seperti itu, waduh pertama kali susah banget saudara. Tapi saya mau nurut aja, saya percaya bahwa kalau saya mau beri yang terbaik pasti saya bisa. Sampai akhirnya pemimpin melihat saya ada hal-hal yang bisa dikembangkan di area kepemimpinan. Mungkin saya dilihat nih kayaknya bisa dilatih untuk berkhotbah. Sehingga hari ini saudara, saya bisa lakukan banyak hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan ini. Karena saya punya kerinduan, saya mau jadi berkat untuk orang banyak. Dan saya bersyukur saudara, karena untuk menuju sampai hari ini, saya adalah hasil proses di mana saya dimuridkan. Sehingga saya bisa mengembangkan semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan ini untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Hari ini apa yang saudara punya saudara? Apa yang mungkin dipercayakan bagi kita semua? Mungkin ada talenta. Mari temukan talenta kita. Mari kita layani. Mungkin kita ada skill-skill yang baik yang kita bisa pakai untuk menolong orang lain. Kita perlu juga kita bisa melayani orang lain. Mungkin saudara dipercaya dengan keuangan, saudara bisa pakai keuangan, kelimpahan saudara untuk bisa memberkati dan melayani orang lain saudara. Dan apapun juga saudara, mari kita pakai ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir saudara, yang pertama adalah kita menjadi penyembah. Yang kedua kita perlu ada dalam persekutuan. Yang ketiga kita perlu ada dalam pemuritan. Yang keempat kita perlu ada dalam pelayanan. Yang kelima kita perlu ada melakukan penginjilan saudara. Roma 10 ayat 14-15 dikatakan, sebab bagaimana mereka akan mempercayai kepada Dia yang tidak pernah didengar oleh mereka. Dan bagaimanakah mereka akan mendengar tanpa ada yang memberitakan. Dan bagaimana mereka akan memberitakan jika tidak diutus. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang memberitakan
kabar baik. Saudara, tugas kita, kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, tugas kita adalah pergi memberitakan kabar baik, saudara. Kita ajak, kita beritakan, kita kasih tahu teman, keluarga, orang-orang sekeliling kita bahwa ada kabar baik, yaitu kasih dan Yesus Kristus. Saya percaya, saudara, ya, kita, kebanyakan dari kita, saudara, kita bisa kenal Tuhan karena ada yang ngajak, ya, karena ada yang kasih tahu, karena ada yang memberitakan kasih Tuhan. Saya diajak ke gereja lokal ini, saya nggak mau ke gereja. Tadi saya sudah sempat katakan rumah saya di Pluit, gerejanya di Sudirman. Pagi, hari Minggu pagi, aduh hidup lagi indah-indahnya, mau bangun siang, diajak ke gereja, nggak mau gitu ya. Tapi saya bersyukur punya teman-teman yang gigih, yang mungkin mendoakan saya ya, yang mereka rindu untuk memberitakan kabar baik dalam kehidupannya saya. Karena mereka lihat bagaimana pada waktu itu kehidupan saya nakal, kehidupan saya liar, kehidupan saya mungkin gak ada masa depan. Teman-teman saya lihat bilang nih, ini nih kayaknya yang perlu kabar baik. Saya diajakin, yuk datang ke gereja, saya gak mau. Yuk cari Tuhan, gak mau. Ya, sampai akhirnya saya dibujuk gitu ya. Ternyata saya baru tahu bahwa mereka mendoakan saya. Mereka mau saya untuk mendengarkan kabar baik. Sehingga mereka dengan segala upaya mengajak saya untuk datang ke gereja. Nah, saudara, setelah saya mengalami kasih Tuhan, saya dijamah Tuhan. Sekarang nih waktunya kita, saudara dan saya, untuk memberitakan kabar baik itu, saudara. Nah saudara, kalau kabar baik, saudara, sangat mudah untuk kita bisa lakukan. Saya percaya berapa banyak pada saudara yang pernah makan enak, ya saudara ya, pernah makan enak ya. Mungkin kita kepik, kita ketemu restoran bakmi yang enak. And then setelah kita makan bilang, waduh enak banget nih. And then kita ketemu teman kita, lu udah makan belum di restoran ini? Itu babinya mantep, bakminya, begitu kriukannya dahsyat gitu ya. Dan kita cerita sama teman kita. Dan akhirnya teman kita mulai datang ke restoran itu. Dan restoran itu akhirnya rame. Ya. Saudara, demikianlah kita menyampaikan kabar baik, saudara. Kita bisa cerita kepada teman-teman kita. Ya. Kita bisa cerita bagaimana kehidupan kita sebelum kita ketemu kasih Tuhan. Kita bisa cerita bagaimana pengalaman kita saat kita mengalami Tuhan. Dan kita juga bisa cerita bagaimana perubahan kehidupan setelah kita menerima Yesus di dalam kehidupan ini. Kita bisa menceritakan kabar baik kepada orang-orang sekeliling kita. Ini waktunya saudara untuk bagian kita memberitakan kabar baik dimanapun kita berada. Saudara, hari ini saudara kita belajar ada 5 hal. Ketika kita menghidupi 5 area hal ini atau hal ini saudara, maka kehidupan kita semakin mengenapi dan memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Yang pertama, sebagai penyembah. Yang kedua, kita perlu ada dalam sebuah persekutuan. Yang ketiga, kita perlu terlibat dalam pemuritan. Kita perlu terlibat dalam pelayanan. Dan kita perlu melakukan penginjilan. Saya berdoa saudara, ketika kita kembali kepada godly purpose, ini yang Tuhan mau kita ada di dalamnya. Maka kehidupan kita sebagai orang percaya, bukan hanya berfokus kepada diri kita, atau Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Tapi hari ini kita bisa berkata, Tuhan, pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Untuk aku semakin memuliakan Tuhan. Aku mau hidupku sebagai seorang penyembah. Aku mau ada dalam sebuah pemuritan, dalam persekutuan. Dan saya mau menjadi orang-orang yang melayani dan memberitakan kabar baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa supaya saudara menangkap pesan sederhana ini, back to basic, di mana kita mengerti tujuan yang sesungguhnya, godly purpose di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, hamba selesai menyampaikan firman Tuhan. Hal yang sederhana ini Tuhan, biar kami diingatkan kembali bahwa Tuhan mau kami kembali kepada tujuan yang seharusnya, godly purpose, yaitu memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan ini. Tolong kami mengerti ini, memperbaikinya, menguatkannya, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan tujuan yang Tuhan mau kami ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan semua yang bersyukur sama-sama katakan amin, amin saudara. Saudara, saya mengajak juga Bapak Saudara yang tadi sudah mendengar firman Tuhan merasa, oh saya mau loh ya. Saya mau terlibat atau masuk dalam sebuah keluarga rohani yaitu Family Cell. Saya mau daftar, gimana caranya? Caranya sederhana saudara. Saudara bisa menghubungi nomor yang tertera di layar monitor saudara. Dan juga ada link yang tertera. Nah, saudara bisa menghubunginya atau nanti jika minggu depan saudara datang ke GBI Gilgal, saudara bisa juga menuju lantai 4 dan bisa ketemu dengan tim yang akan melayani saudara dan memberikan informasi lengkap mengenai Family Cell saudara. Nah, dan juga saudara sampai ketemu minggu depan ya tanggal 14 April dalam ibadah onsite hanya ada 3 kali ibadah yaitu jam 9, jam 11 dan jam 1 siang. Semuanya disertai dengan ibadah kids dan teens. Kasih tahu teman-teman yang lain keluarga hanya ada 3 kali ibadah saja di tanggal 14 April 2024 dan sampai ketemu minggu depan. Dan ibadah sudah selesai. Saya mau ajak kita semua bangkit berdiri dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan kembali Tuhan bahwa kami perlu menuju kepada godly purpose. Kami mau Tuhan kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam area-area ini, dalam hal-hal ini Tuhan. Sehingga kami bisa menghidupinya semakin hari, semakin lebih baik lagi. Dan Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah setiap keluarga, menjadi keluarga yang harmonis. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Diberkatilah yang single, sehingga kau berjumpa dengan pribadi yang tepat pada waktunya. Diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah kesehatanmu, dan biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, serta perlindungan Tuhan menyertai kita senantiasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu lagi. Bapakku yang ajaib, penolong hidupku, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Bapakku yang baik, kekuatan jiwaku, kuasa-Mu dahsyat, penerobos hidupku. Ku berseru mengangkat tanganku, percaya katakan, membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu bersama